Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan daerah Ahmadiyah Kulon Progo, Yang kami hormati pimpinan masyarakatan di tingkat daerah cabang dan ranting, yang kami hormati motor tingkat daerah cabang dan ranting, seluruh kepala sekolah mulai jenjang TK sampai SMA SMK Kulon Progo, serta seluruh jemaah yang insyaallah dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara ini tanpa ada halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan yang baik bagi kita semua. Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sebelum acara dimulai, perkenalkan saya Bunda Amarilis Rizky Mauludi dan rekan saya Restianti Yani selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara Hari Syiar Bermuhammadiyah pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaah sekalian, acara yang pertama pembukaan. Marilah bersama kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau yang mewakili kepada Bapak Dr. Andes Haji Subimtono. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok masih sepi? Coba saya ulangi. Semoga yang menjawab salam-salam yang saya nanti selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berkahnya, banyak rezekinya, dan insya Allah panjang umurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saja saya ngomong ini, saya rusak. Alhamdulillah, wassallallahu ala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Pak Dr. Haji Khairuddin Basyari yang pada kesempatan pagi hari ini nanti akan memberikan tausiah dan cerahan kepada kita semua warga Muhammadiyah di Kulon Progo. Yang kami hormati teman-teman pimpinan daerah Muhammadiyah Kulon Progo, dan juga tidak lupa yang kami hormati teman-teman dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Kulon Progo. Tentu saja kepada Bapak, Ibu pengurus atau pimpinan cabang baik itu Muhammadiyah dan Aisyah se-Kulon Progo, dan juga pimpinan-pimpinan ranting. Tak lupa juga yang kami hormati pengurus atau pimpinan lembaga dan majelis yang ada di pimpinan daerah Kabupaten Kulon Progo, dan kepada ini mahasiswa dari KKN dari UMY yang berbahagia dan yang kami banggakan. Nah, tentu saja
karena hanya Allah lah yang selalu memberikan nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul di masjid yang mulia ini, Masjid Agung, dalam rangka bersiar Muhammadiyah. Semoga apa yang kita lakukan ini selalu diijabahi oleh Allah, benar-benar menunjukkan keberadaan Muhammadiyah di Kabupaten Kulon Progo. Salawat dan salam semoga tercurah pada uswah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi panutan kita di dalam kita beribadah kepada Allah maupun di dalam kehidupan bermuamalah di dunia ini. Harapannya kita semua mendapatkan keselamatan dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, kami selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kulon Progo mengingatkan, marilah Muhammadiyah ini menjadi organisasi yang kita miliki. Kita sadar bahwa Muhammadiyah ini adalah milik kita. Ketika kita sudah menyadari bahwa Muhammadiyah itu adalah milik kita, maka maju dan mundurnya itu akan bisa kita rasakan. Nah, kalau majunya Muhammadiyah alhamdulillah, tetapi kalau ada kurangnya Muhammadiyah itu adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Kalau ada kegiatan apapun, baik itu di tingkat ranting, tingkat cabang maupun tingkat daerah, maka marilah kita bersama-sama memikulnya, bersama-sama berkeringat, bersama-sama untuk memajukan Muhammadiyah di Kabupaten Kulon Progo. Kami ambil dari petuah dan pesan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebetulnya pesannya ada 6, tapi saya ambil satu saja. Yang pertama, pesannya itu adalah kalian jangan menduakan Muhammadiyah dengan organisasi yang lain. Menduakan itu artinya bisa, ya kita punya 2 organisasi, tetapi saya lebih mengharapkan menduakan di sini itu jangan menomorduakan Muhammadiyah. Karena kita memiliki Muhammadiyah, maka nomor satukanlah Muhammadiyah di dalam berorganisasi. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, kami masih sering mendapatkan, misalnya ada rapat ranting, kemudian tim WA masuk, mohon maaf Pak, saya tidak bisa hadir di rapat ranting karena ada rapat RT. Ada lagi tim, Pak mohon maaf, ada kegiatan di masjid. Padahal sebagai pengurus ranting itu agenda rapat itu sudah ditentukan mungkin sebulan, 2 bulan, atau bahkan merupakan agenda rutin. Seharusnya kalau kita ini memang memiliki Muhammadiyah, maka harusnya dibalik. Ketika ada undangan dari manapun, maka jawabnya maaf saya ada rapat ranting, maaf saya ada rapat cabang, maaf ada rapat pimpinan daerah Muhammadiyah. Nah itu di situ pesannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, jangan menduakan Muhammadiyah dengan organisasi yang lain. Ternyata hari ini masih banyak, ya tidak banyak tapi ada. Saya tadi pagi pamit Pak, kulo mboten saged teng HSB. Nah kenapa? Ngisi pengawasan alba.
Padahal sudah kesepakatan kita semua, bapak-bapak ibu-ibu, nek HSB ada itu, selain HSB kegiatannya dipending dulu. Nah ini nanti saya juga pesan sama Pak Ketua Alba. Memang alumni bimbingan haji itu tidak semuanya warga Muhammadiyah. Itu memang kita akui. Saya selaku pembimbing haji di KBH banyak sekali atau masih ada warga yang bukan Muhammadiyah bergabung dengan KBH Aisyah. Tetapi ingat, albanya itu adalah organisasinya Muhammadiyah. Maka doi pengurusnya sendiri. Nah, ini adalah merupakan salah satu contoh ya, misalnya ada rapat ranting, ada rapat cabang. Bahkan pengajian-pengajian di Muhammadiyah juga seperti itu. Kadang-kadang dikalahkan dengan hal atau organisasi yang lain. Nah, untuk itu saya ingatkan kembali bapak-bapak ibu-ibu, mari kita miliki Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu maju, yaitu harapan kita. Seandainya ada Muhammadiyah kurang maju termasuk Aisyahnya, nah itu mari kita berkeringat, bekerja, berpikir keras supaya Muhammadiyah ini sesuai dengan milik kita. Jadi honor rasul handarbili. Itu selaku pimpinan daerah. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, saya ada pesan sponsor. Kita setiap ahad pertama menyelenggarakan HSB ini sudah mendapatkan bantuan yang sangat besar dari Masjid Agung Wates ini. Tadi ada bisikan Pak Bin, tolong diinformasikan kepada jamaah, Masjid Agung ini akan memperluas arealnya. Di sebelah selatan ini rencananya akan diuruk. Nah tentu saja nguruk dengan tanah itu membutuhkan biaya. Nah melalui forum ini kami mengumpulkan, menginformasikan, monggo kalau sekiranya bapak-bapak ibu-ibu jamaah khususnya warga Muhammadiyah yang sering menggunakan fasilitas Masjid Agung, monggo kesempatan ini kita bantu untuk terselenggaranya perluasan Masjid Agung. Ini pesan yang kedua dari sponsor. Nah, pesan yang ketiga kembali dari BDM bahwa pimpinan daerah Muhammadiyah akan menggiatkan kembali kegiatan-kegiatan yang selama ini merasa tidak bisa dijalankan. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang sering menghadiri pengajian pimpinan, nah setelah Ramadan kemarin itu tidak jalan, maka insya Allah untuk bulan yang akan datang ini akan segera kita mulai dengan waktu yang agak berbeda. Kemarin sudah disepakati waktunya adalah tengah bulan Hijriah. Karena ada dua kegiatan pengajian yang sudah berjalan. Yang pertama itu adalah pengajian yang diselenggarakan oleh KMM, Korps Mubalik Muhammadiyah, yaitu diselenggarakan setiap tanggal 1 bulan Hijriah. Nah insya Allah nanti bekerja sama dengan Majelis Tabligh dan kader, insya Allah pimpinan daerah Muhammadiyah akan kembali melakukan pengajian pimpinan yang insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 15 di bulan Hijriah setiap bulannya. Nah itu pengumuman atau informasi yang ketiga. Yang terakhir, alhamdulillah kemarin kami bersama dengan tim pembentuk atau tim pendiri MGBS Muhammadiyah Global Broadcasting School, insya Allah yang berdiri di Triharjo ini sudah siap akan dikerjakan karena kemarin sudah mendapatkan restu biaya dari Pak Rektor UMD. Maka mohon doanya
Muhammadiyah berarti kita merasa memiliki Muhammadiyah. Pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan, jangan menduakan Muhammadiyah dengan organisasi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Subiutomo atas sambutan. Acara selanjutnya yakni acara inti pengajian oleh Ustaz Dr. Khairuddin Basori MSI tentang keluarga sakinah pilar pertahanan bangsa. Untuk itu kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, keluarga besar Muhammadiyah yang berrukun yang dimuliakan Allah. Saya ditugasi untuk matur keluarga sakinah sebagai pilar ketahanan bangsa. Aisyah sebetulnya sudah punya tuntunan keluarga sakinah gitu. Nah, kenapa keluarga sakinah dianggap sebagai pilar ketahanan bangsa? Karena memang unit terkecil dari sebuah bangsa, masyarakat itu yang ada di keluarga. Nah sekarang Bapak Ibu, banyak orang yang memberi istilah keluarganya itu toksik. Nah ini anak-anak muda sering memberi istilah keluarganya toksik. Mungkin sering terjadi perselisihan, mungkin ada kekerasan, mungkin ada banyak hal yang pertengkaran yang mungkin terjadi di dalam keluarga yang kemudian berimbas kepada anak-anaknya. Ada banyak contoh anak-anak sebagai korban dari keluarga yang toksik. Saya pernah kedatangan anak muda orang pondok, berarti kan alumni pesantren, artinya legasi wibu tenanan. S1-nya di Timur Tengah, berarti ya belajar agama gitu. S2-nya ya agama, studi Islam, berarti nek ilmu turah-turah tuh. Dan sekarang sedang S3. Anak sedang S3. Tapi waktu datang ke rumah saya, keluhannya apa? Mau bunuh diri. Ibu-ibu santri, mulai sekolah Timur Tengah, S2, bahkan sekarang S3. Tapi punya keinginan untuk bunuh diri. Dan yang bersangkutan itu merasa sangat menderita hidupnya. Telusur punya telusur, ternyata akarnya tidak di sekolah, tapi di rumah, di keluarga. Dan tadi yang saya matur, keluarga yang toksik. Bapak ibunya sering bertengkar, bapaknya sering memaksakan kehendak, ibunya mungkin juga melakukan hal yang sama. Akhirnya anak ini merasa tidak diberi peran yang semestinya sebagai anak laki-laki. Padahal sekarang usianya sudah sekitar hampir 30-an tahun. Dia selalu mengaku tidak boleh menikah, tidak boleh bahagia, tidak boleh sukses, tidak boleh, selalu begitu. Bahkan terakhir itu dia cerita, kucing kesayangannya oleh bapak ibunya, mungkin karena tidak suka kucing,
yang kucingnya dibuang itu stres. Nah ini efek dari tadi keluarga yang toksik dan keluarga yang tidak sakinah itu jauh sekali efeknya sampai ke anak-anak. Nah oleh karena itu ketika kita bicara keluarga sakinah, karena ini ada adik-adik yang masih muda, saya melihatnya dari dua tahap. Ada dua tahap. Tahap yang pertama itu adalah tahap ketika kita menentukan pilihan pasangan. Tahap yang kedua adalah proses ketika kita berkeluarga. Idealnya Bapak Ibu dan adik sekalian, milihnya benar, prosesnya benar. Nah biasanya kalau milihnya benar, prosesnya benar, lancar. Meskipun juga tidak selalu begitu. Yang dua-duanya benar saja sering muncul ada masalah kan Bu? Apalagi yang salah satunya nggak benar. Ada yang salah pilih. Waktu tahap pertama ketika menentukan calon, salah pilih. Saya punya sahabat yang punya cita-cita. Ini laki-laki. Saya kalau nanti menikah ingin istri yang cantik seperti bintang film. Nah kebetulan karena anak-anak Legomo dan berusaha dapat bintang film yang cantik. Tapi apa yang terjadi Pak ketika dia sudah menikah dengan bintang film yang cantik? Ya namanya bintang film itu kan ya kayak film debu. Orangnya seperti itu dan kebetulan itu tidak bisa menjaga batas-batas berkeluarga. Akhirnya istrinya ini dekat dengan banyak orang, sering pergi dengan teman-temannya. Akhirnya teman saya ini menghadapi dilema. Apa dilemanya? Kata kawan saya, umat tak buka. Ya harap tak curve, kok emak-emak, mau terbu. Kan susah punya istri cantik ya Bu ya. Ya harap diculke, kok emak-emak. Nek orang diculke, makan nanti. Akhirnya dia ketemu dengan konflik batin, dengan dilema tidak mudah. Justru ketika punya pasangan yang cantik. Nah, itu soal pilihan, itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua nanti berproses. Ada yang prosesnya ketika sudah menikah, itu prosesnya yang tidak benar. Padahal pilihannya sudah benar. Itu pun sering ada banyak masalah ketika prosesnya tidak benar. Mari kita mulai dari pilihan. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang sangat populer, tungkahul mar'atu li apa? Orang menikah itu biasanya pertimbangannya ada apa? Kata Nabi. Dalam riwayat Abu Hurairah. Hadis ini sangat populer. Apa empat itu? Karena kekayaannya, karena kecantikannya atau ketampanannya, karena nasabnya, karena agamanya. Jadi empat pertimbangan ini yang biasanya ketika orang memilih pasangan. Oh karena anaknya orang kaya, oh karena ini anaknya keturunan bangsawan gitu, Raden Roro, orang mari-mari, atau siapa gitu Pak ya, atau anaknya tokoh yang hebat, nasabnya. Jadi ada yang karena kekayaannya, ada yang karena nasabnya, ada yang karena kecantikannya.
rumus, dan menarik rumusnya itu. Namanya rumus 1000. Setiap aspek tadi oleh Buya Hamka dikasih skor 0, Pak. Jadi kaya itu 0, keturunan itu 0, cantik, ganteng itu 0, agama itu 1. Maksudnya bagaimana? Kata Buya Hamka, kalau orang itu anaknya orang kaya, keturunan baik-baik, keturunan bangsawan atau keturunan siapa begitu, cantik atau ganteng, itu 0, 0, 0, ya tetap 0. Tapi menjadi luar biasa kalau ada yang 1, yaitu agama. Kaya, agamanya baik, 10. Karena ada satunya, ada faktor agama. Jadi kalau orang itu kaya dan agamanya baik, 10. Kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya baik, 100. Nah, karena ada faktor 1, agamanya. Orangnya kaya, keturunan orang baik-baik, cantik, agamanya baik, 1000. Karena ada faktor 1. Tapi kalau 3 ini jadi 1, lalu agamanya tidak ada, ya tetap 0. 2 jadi 1, ya tetap 0. Kalau agamanya tidak ada. Maka kata Buya Hamka, kalau mau menjadi 1000 harus ada angka 1-nya, yaitu agama. Karena kata Nabi, Bapak bida titik taribat yada, maka kamu akan berbahagia. Taribat yada itu arti letternya sebetulnya tanganmu akan berdebu. Kenapa istilah bahagia kalau tanganmu akan berdebu? Ini ekspresi orang Arab, karena orang Arab itu kalau makan dulu kan padang pasir gitu kan, Bu. Kalau habis makan daging, makan dahar kembul, biasanya orang Arab makan dahar kan dahar kembul kan gitu. Habis makan sambal kambing atau apa itu, setelah selesai cara kuno apa yang diberi tingkat ketemu, terus tangannya dilebokin ke pasir, karena memang waktu itu padang pasir gitu di Arab itu. Sehingga orang yang tangannya berdebu itu tanda bahwa dia habis makan enak. Nah, maka disebut taribat yada, untuk menunjukkan bahwa orang ini sedang berbahagia karena mewarak benda enak. Nah, maka kalau 4 itu ada, nah itu waktu pilih, itu pilihannya itu. Tetapi apapun harus ada faktor 1, entah itu cantik dan agama berarti 10, cantik, keturunan baik-baik, agama 100, kaya, cantik, keturunan baik-baik, agamanya juga baik, nah 1000. Tetapi Bapak Ibu, di dalam fikih kan ada istilah kafaah, carilah yang sekufu. Nah, kita kafaah itu yang setara dalam pengertian apa, Bu? Ya dalam banyak hal, termasuk dalam hal kematangan, dalam hal pemikiran, misalnya itu yang setara. Karena gini, saya pernah dalam sebuah seminar itu menjelaskan bahwa ya kalau kita tidak 1000, ya jangan cari yang 1000 apa yang diberi orang 1000 kok boleh 1000 kan betul, Bu. Nah, lalu ada peserta yang nanya, Ustaz, kita ini kan kalau nyari yang idealnya itu kan yang 1000, maksudnya agamanya baik, ya kaya, ya keturunan baik-baik, ya cantik. Jadi jangan cuma 100 atau 10, cari yang 1000. Kata peserta begitu, ada salah seorang laki-laki peserta menanyakan demikian. Nah, lalu apa yang saya jawabkan, Bapak Ibu? Saya waktu itu kemudian mengatakan begini, benar Mas, karena saya lihat dari jauh yang bersangkutan itu kira-kira tidak 1000.
Kita mungkin agamanya apa ya, tapi yang lain dari jauh udah kelihatan ini kita yang rasa. Dia bilang, Mas, saya setuju dengan pendapat saudara. Kalau bisa memang cari yang 1000. Tapi ada tambah syarat satu lagi, Mas. Nopo belum karo sampean. Nah, ini kan yang saya yang pengen ini tidak 1000 dibukul sing 1000 nanti boten kufu tidak kakak. Nah itu fase yang pertama. Nah biasanya adik-adik pada saat menentukan pilihan mana yang akan dipilih sebagai pendamping hidupnya, kata Nabi, faktor tidak inti taribat ada. Yang faktor utama yang sangat menentukan apakah nanti keluarga akan bisa dibangun menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu adalah faktor yang satu tadi, agamanya. Kalau agamanya baik, insya Allah nanti untuk berkembang, untuk bermusyawarah dan lain itu menjadi lebih gampang. Itu yang pertama. Nah yang kedua, proses menuju sakinah. Bapak Ibu kalau jago, pasti jargobul, pasti ayat yang dibaca adalah surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah dan seterusnya. Artinya apa Bapak Ibu? Memang tujuan berkeluarga itu untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, untuk menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, pertama tadi pilihannya benar, yang kedua mudah-mudahan prosesnya juga benar sehingga sampai pada sakinah. Karena sakinah itu harus diusahakan. Karena dalam bahasa Arab tulisan sakinah itu bisa dibaca dua, bisa dibaca sikinah, bisa dibaca sakinah. Artinya beda. Kalau dibaca sakinah itu artinya tenang. Tapi kalau dibaca sakinah itu artinya peso, lading. Peso, sakinah. Malah ada yang mengatakan sakinah itu steak knife. Peso steak itu peso yang kumpul itu kalau ibu mundut steak daging itu kan biasanya diberi peso tumpul. Nah itu namanya sakinah. Artinya apa? Kalau keluarga itu diproses dengan benar, maka yang hadir adalah ketenangan, kebahagiaan, dan itu yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi kalau berprosesnya salah, itu bisa menjadi sakinah. Rasanya bisa menjadi seperti diiris-iris peso tumpul. Kalau diiris peso landep kan cenor, jelas namanya sih. Tapi kalau diiris dengan peso tumpul itu sakitnya malah lebih lemah. Nah, maka kalau berkeluarga prosesnya betul, nah maka yang kedua ini mudah-mudahan sakinah. Nah, coba begini Bapak Ibu, orang juga sering salah memahami. Dikira yang namanya sakinah itu kalau dalam ceramah-ceramah biasanya hanya diterangkan begini, sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang ayu, tentrem, kebaikan, tresna. Nah, biasanya begitu. Terangkan keluarga yang ayu, tentrem, kebaikan, tresna. Itu betul. Tetapi yang namanya sakinah itu berbeda dengan tumakninah. Tumakninah itu juga tenang, tapi tenangnya statis, diam. Itu namanya tumakninah. Maka kalau panjenengan sholat pergantian gerakan, kan kita misalnya kalau duduk mau berdiri kan harus berhenti dulu tentu. Nah itu namanya tumakninah, harus betul-betul berhenti, statis. Itu namanya tumakninah. Tapi kalau sakinah itu tenangnya dinamis. Saya sering menjelaskan ini supaya orang tidak keliru. Aku kronos branding orang sakinah, orang sakinah dia ayo seso konflik seso ada perselisihan. Bukan berarti sakinah itu tidak ada perbedaan pendapat. Yang namanya dua orang dijadikan
terjadi benturan itu biasa. Karena apa? Dua orang yang dijadikan satu ini pasti berasal dari dua latar belakang yang sama sekali berbeda. Mungkin yang satu dari desa, yang satu dari kota, mungkin yang satu dari keluarga mampu, yang satu dari keluarga biasa, mungkin yang satu dari pendidikannya ilmu sosial, yang satu dari keluarga ilmu pasti, ilmu eksakta. Itu pasti caranya melihat persoalan berbeda. Misalnya ada teman itu yang satu dari keluarga yang sejak lahir sudah kaya, lalu pasangannya itu dari keluarga yang sederhana. Nah, ketika kemudian menikah dan kemudian mereka ini sama-sama menjadi pengusaha, itu ternyata pilihannya beda. Yang laki-laki karena lahir dari keluarga yang kaya, dia sudah tidak lagi tertarik untuk membuat istana, karena waktu dia lahir sudah punya istana, gitu. Nah, istrinya karena dari keluarga biasa belum pernah punya istana, maka ketika dia menjadi pengusaha, yang pertama kali menjadi prioritasnya adalah membuat istana, karena dia belum pernah punya istana. Nah, ketika kemudian bisa diberi rezeki yang cukup membuat istana, nah malah kemudian bermasalah. Masalahnya apa? Suaminya merasa tidak diajak terbuka. Nah, karena memang yang paling mumpung untuk membangun istana istrinya, karena yang pengen punya istana istrinya. Pada saat rumah itu sudah jadi, betul-betul menjadi istana, mana rumahnya bagus sekali, suaminya justru mengatakan, "Wira omahku, wonten iku Bu. Aku tak nek omah lapas." Dia punya rumah sederhana dan dia merasa lebih nyaman di situ. Gue dengan nek kono yo monggo, aku tak nek omah lapas, malah jadi masalah tuh. Punya rumah baru, tetapi suaminya tidak mau menempati. Dan itu cukup lama untuk kemudian menggilirkan itu, cukup lama. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, ini karena tadi prosesnya yang tidak benar, karena ada dua latar belakang yang berbeda, tetapi tidak bisa dikomunikasikan dengan baik. Nah, nanti saya ingin bantu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi yang pertama tadi, sakinah itu bukan berarti tidak ada perbedaan, ada, tapi kemudian perbedaan itu bisa dikelola, bisa dirembuk, bisa didiskusikan baiknya bagaimana, terutama ketika mensikapi beberapa hal dalam menjalani kehidupan. Nah, saya ingin sampaikan beberapa hal. Pertama, tadi sudah mulai saya sebut faktor komunikasi. Banyak keluarga Bapak Ibu yang bermasalah itu karena komunikasinya yang buruk. Mohon maaf Bapak Ibu, komunikasi itu gayanya ada 3. Satu, namanya agresif, gaya komunikasi yang agresif. Yang kedua, namanya pasif, jadi ekstrimnya. Pertama, jadi namanya agresif. Agresif itu apa? Cara berkomunikasi yang sebetulnya bagus, terus terang, tapi menyakitkan hati. Terus terang, tapi ngelakati hati. Ngomongin ambruk, ya padahal macam orang tertenang gitu Bu. Tapi cara menyampaikannya itu dengan menyakitkan hati. Boyo desa itu rasa terus-terus ya macam jajannya ya desa tenang gitu Bu. Tapi dikatakan begitu itu menyakitkan hati. Apalagi biasanya Bu. Jadi yang terus terang, sebetulnya faktanya memang begitu, tetapi disampaikan dengan pilihan bahasa, diksi yang menyakitkan hati Pak. Nah, banyak kasus-kasus di dalam keluarga yang komunikasinya buruk itu karena pola yang agresif. Itu yang pertama.
muncul, nggih pun Pak, sing waras ngalah, kurbangane rame, sing waras ngalah. Iku ora jajane padha karo meneke sing sijine mboten waras to Bu, yo sing waras ngalah. Tapi saya sering nanya, jangan ngalah ikhlas mboten. Nah, seringkali jawabannya begini, gini sekali dua kali ikhlas Pak. Nek kon ngalah terus-terusan, nah ini yang jadi masalah. Nek kon ngalah terus-terusan, jadi ini mboten ikhlas. Nah, ketika kemudian supaya tidak rame, itu lalu pasangannya pasif, memang nggak jadi konflik, nggak jadi benturan, gitu Pak. Tetapi, namun sebagai nek tidak terjadi komunikasi, akhirnya kan pasangannya menjadi tidak tahu. Nah, saya sering matur begini, awake dhewe niki Muhammadiyah, Aisyah, ning sok dalam hal komunikasi niku menganut aliran kebatinan. Nopo-nopo mek dibatin. Nek ora cocok, nesu. Padahal kan pasangan kita bukan dukun. Gitu Bu. Kalau tidak dikatakan, tidak dikomunikasikan, kan dia tidak paham. Maka ya katakan saja terus terang. Tetapi nah ini cara mengatakannya jangan yang menyakitkan hati. Kalau yang menyakitkan hati tadi namanya agresif. Kalau tidak berani ngomong, itu namanya pasif. Nah, yang paling bagus itu yang di tengah. Namanya asertif. Asertif itu lugas. Lugas itu terus terang, tetapi tidak menyakitkan hati. Nah, ini yang perlu dilatih dalam keluarga, terutama adik yang nanti membangun keluarga baru. Sejak awal itu dilatih bagaimana caranya kalau mengkomunikasikan sesuatu itu terus terang, tapi jangan sampai menyakitkan hati. Cari tresno, mosok tresno menyakitkan hati kan tidak begitu. Ya, namanya sayang itu yang disampaikan terus terang supaya pasangan kita paham, tetapi sampaikan dengan bahasa yang tidak menyakitkan hati. Itu yang namanya asertif. Asertif. Asertif itu lugas, terus terang, tetapi tidak menyakitkan hati. Nah, itu dalam komunikasi. Jadi yang pertama, komunikasikan segala sesuatunya dengan terbuka, karena keterbukaan itu menjadi awal proses adaptasi, proses penyesuaian. Kalau komunikasinya betul lancar, itu biasanya banyak masalah yang muncul. Itu satu, komunikasikan dengan asertif, dengan terus terang, tapi tidak menyakitkan hati. Ya itu perlu latihan. Yang kedua, yang disebut dengan mutual respect, saling menghormati, saling menghargai. Jadi pasangan itu saling respect itu apa ya? Ya menghargai, menghormati sebagai pribadi yang memang kita cintai, yang kita hormati, respect kita kepada pasangan, termasuk pada pikiran, pada perasaan, pada keinginan. Ya kita hormati itu keinginan. Nah, sebab ada yang gini Bu, ada yang salah satu itu dominan. Maksud saya yang salah satu dominan itu begini, yang disuruh respect itu cuma pasangannya, tetapi dia tidak respect kepada pasangannya. Jadi isinya cuma menuntut Pak, kan kepala keluarganya aku, wah aku itu manut itu, nah taat, kan gitu tuh. Misalnya begini, memang dalam agama istri yang solihah itu kan istri yang taat kepada suami kan tetap. Tapi kalau dibalik, nih suaminya ini patut ditaati nomor betul gitu. Nah kan tetap, mestinya suami juga berusaha menjadi suami yang layak ditaati supaya istrinya taat itu enak, dan karena memang suaminya ya pantas ditaati kan, saya begitu, saling respect, saling menghormati. Ada lupa teman saya pernah diminta untuk membantu menyelesaikan masalah keluarga senior kita.
ada nono bayi kayak tuh menyalahkan pasangannya gitu. Orang bayi berubah mungkin gampang padahal sing ada gesek lanang itu contoh. Akhirnya keluarga ini memang menjadi sangat sulit untuk diperbaiki karena yang satu itu sangat dominan dan menekan. Ketika saya tanyakan, kalau bojo kok ngono to kan? Sangat menekan. Kudu ngono, kok kudu ngono piye? Ndak manut. Nek mau wedok ora ditekan, ndak wani karo wong lanang lho pripun wong bojoan kok menang-menangan pripun. Kan suasana menjadi tidak nyaman gitu. Nah, maka yang kedua yang penting adalah tadi mestinya sama-sama respect, sama-sama menghargai sebagai istri. Nah, kenapa mutual respect itu menjadi penting? Dalam Al-Quran diterangkan begini, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Nanti diperpresani surat Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Jadi rupanya menurut Al-Quran, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, maka kita harus berbuat baik dulu. Karena ayatnya begitu, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Artinya apa? Kebaikan itu bersifat resiprokal. Resiprokal itu timbal balik. Timbal balik. Berarti apa? Kalau panjenengan ingin mendapatkan kebaikan yang banyak, panjenengan harus berbuat baik dulu. Supaya kemudian ada gema, seperti gema kita teriak, kan kemudian ada gema. Tapi kita kan teriak dulu. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau ibu ingin mendapatkan respect, ingin mendapatkan kebaikan dari pasangan, lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik kepada pasangan. Nanti pasangan pasti akan membalas dengan kebaikan. Begitu juga sebaliknya, bapak-bapak ketika ingin dilayani dengan baik oleh istrinya, layani istri dengan sebaik-baiknya. Kalau itu yang dilakukan, saling memberikan yang terbaik, suasana di rumah itu akan nyaman sekali, bukan saling menuntut. Tadi kami lagi diskusi tentang pendekatan hukum fikih. Karena kalau pendekatannya fikih itu hitam putih, kepala keluarganya kan aku, perlu kemanut karo aku, kan bisa gitu. Kewajiban dua, hak dan kewajiban. Kalau pendekatannya hak dan kewajiban, akhirnya nanti saling menuntut. Woi kudu ngene, kan jadi repot kan. Tapi coba kalau pendekatannya kayak surat Ar-Rahman ayat 60 tadi, semua ingin memberikan yang terbaik kepada pasangannya. Suami dalam bahasa anak sekarang itu bisa meratukan pasangannya. Betul. Sebagai suami, sebagai wujud respect kepada istrinya, bagaimana caranya meratukan pasangannya. Nanti istri juga begitu, memperlakukan suaminya seperti raja. Wah, ini mesti jos. Misalnya begini, Nabi kan mencontohkan begitu. Nabi itu ketika istrinya mau naik onta, kesulitan, padahal ontanya sudah demprot, tapi masih sulit itu naik onta. Nabi kan kemudian jengkel, lalu Ibu Sofia itu naik lewat apa istilahnya paha kanjeng Nabi. Jadi kakinya kanjeng Nabi ya jengkel tadi itu dipakai untuk aceh-aceh istrinya, baru kemudian naik ke onta. Ya kalau dulu kan naik onta kita dulu. Nek saat ini kan awal dewi boncengan atau naik mobil. Saya sering matur dengan teman-temanku yo nek karo bojone iki nek arep mlebu kaya sopir itu lho Pak, bukake lapange. Wonten niku nek Ibu dibukake lapange wonten niku ora seneng banget Ibu. Wah, mangke nek kon Ibu mlebu tutup lapange. Wah, biar dapat banyak orang, coba diperlakukan seperti
Yang ketiga, namanya emotional support, dukungan emosional. Nah, emotional support, dukungan emosional. Orang berkeluarga itu Bapak Ibu, kadang bapak, kadang ibu, kan tidak selalu dalam kondisi baik. Kadang-kadang ada yang drop, entah karena persoalan di kantor, entah karena persoalan anak, entah karena persoalan di keluarga besar, maka ada yang drop. Nah, dalam posisi seperti itu, yang satu harus bisa menjadi support, harus menjadi pendukung. Surah Popo, tak kancani, misalnya begitu. Atau sebaliknya, saya kemarin cerita sama ibu, esok-esok harus ngaji naik batas, tak kancani kok ibu. Nah, ini kan emotional support, karena saya dari Jogja ke Wates sendirian, tak kancani kok. Nah, ini kan emotional support. Rakyat kancani gitu kita jajari ya bu, tetapi kan ini menjadi support. Kalau saya ngaji malam, ibu juga sering begitu, naik batul, tak kancani kok. Beneran ngantuk, ya berarti kan memberi support, dukungan emosional, gitu Pak. Nah itu penting. Seperti ketika kemudian pasangan kita sedang ada masalah, yang satu memberi support, dukungan emosional, gitu, dukungan emosional. Tempat untuk curhat. Karena kan pasangan punya masalah, gitu, kita saling berbagi cerita, curhat. Sikap-sikap yang terbuka itu akan membuat hubungan akan menjadi lebih dekat, gitu. Saling bisa curhat, saling bisa mengungkapkan isi hati secara terbuka. Meskipun mungkin masalahnya belum selesai pada waktu itu, ini betul orang paling tidak kan sudah cerita, napun lego. Nah nanti pemesidik dirampungke. Itu yang ketiga namanya emotional support. Yang keempat nomor 4, strong bonding. Nomor strong bonding, hubungan batin yang kuat. Bonding itu kan ikatan batin, bonding. Ikatan batin yang kuat, makanya disebut strong bonding. Tapi ikatan batin yang kuat itu kan harus dibangun dulu, dibangun dengan kedekatan, dibangun dengan saling memberikan layanan yang terbaik, saling mengerti apa yang menjadi harapan pasangannya. Oleh karena itu keterbukaan tadi menjadi modal agar strong bondingnya ini terjadi. Artinya begini Bapak Ibu, kita harus tahu apa yang disukai oleh pasangan kita. Tanpa harus dikatakan, kita harus tahu, oh, nek bojoku iki senengane ini, oh, nek bapak iki senengane ini. Nah, ketika kemudian kita bisa saling mensupport ketika misalnya pasangannya menginginkan sesuatu, itu yang kemudian menjadi istilahnya kalau dalam di perbankan itu menjadi tabungan, secara emosional kita seperti punya deposito di hati pasangan kita karena kita sering setor, kita sering memberi sesuatu, membahagiakan. Nah ini yang kemudian membuat kualitas hubungan, trust itu terbangun. Dan Bapak Ibu, kalau bondingnya itu tidak kuat, hubungan batinnya itu tidak dijaga, sering ada keluhan kata Bapak Ibu. Di awal-awal itu bondingnya kuat, tapi kemudian setelah puluhan tahun garing. Ada pertanyaan,
situasi ini apa masalahnya? Suaminya lebarai 1 minggu, istrinya laris, antaranya rental laris 1 minggu ibu, asnaina bu, bapak lebarai, ibu sibuk kelarisan. Pas longgar suami ngantor, buatan nanti ketemu lah bu. Apa yang dikeluhkan oleh pasangan ini pak? Pasangan ini bertanya begini Ustaz, dulu waktu awal kami menikah aku main boncengan Vespa, tuku es tegan di pinggir jalan, aku rasanya bahagia sekali. Boncengan kok loro, mampir tuku es tegan, wah pun senang banget. Kami masih sederhana, keluarga baru. Dulu itu kalau ditinggal bapak sehari 2 hari, aku rasanya kangen. Nah itu kan bonding itu, ikatannya kuat sekali di awal. Tapi setelah sekarang puluhan tahun kami menikah, anak-anak sudah besar, kami punya profesi masing-masing, punya kesibukan masing-masing. Saat ini pulau ditinggal bapaknya penataran seminggu itu orang kangen itu pak, orang kerosok berikut ditinggal seminggu orang kerosok. Padahal dulu waktu ditinggal sehari 2 hari itu rasanya kangen. Nah ini berarti apa pak? Ada bonding yang bermasalah, gitu pak. Dia tidak bisa menjaga agar ikatan batinnya itu tetap romantis, tetap mesra sampai tua. Romantisme, kemesraan itu harus dijaga sampai tua. Apa yang saya katakan Bapak Ibu? Waktu saya ketika ibu mau digandeng bapak, rasa repot-repot habis tua. Betul saya katakan ibu Pak. Nek arep jago jejer, rasa jebrak-jebrak, cak nom. Lah cak tua niku jejer gandengan mboten apa-apa kok Bu. Kan malah bagus loh Pak. Harus dijaga, romantisme itu harus dijaga sampai tua. Nah namanya strong bonding. Berarti apa Bu? Supaya ikatannya itu kuat. Nek cara casak niki lingarane harus ada quality time together. Quality time itu apa Pak? Waktu berdua yang berkualitas. Biasanya apa yang dhewe nek duwe anak duwe putu. Niku nek dolan kan di rombongan to Pak. Karo anak karo putu. Itu betul Pak. Itu baik untuk menjaga bonding seluruh keluarga. Tetapi jangan dilupakan bahwa berdua itu juga harus dipelihara. Gitu Pak. Berdua itu bondingnya tetap harus dipelihara dengan cara apa Pak? Bikin acara yang menjadi tadi quality time together. Berdua itu bersama bikin waktu yang berkualitas. Kapan? Monggo sesuai dengan caranya masing-masing. Misalnya saya, ya kalau saya ngaji biasanya ibu ikut. Ibu punya kegiatan, saya juga ikut kalau saya bisa. Supaya ada waktu berdua. Atau kalau libur, kadang-kadang kami liburan berdua. Mau sekolah kan nonton SPP ini tuh Bu, bayar. Maka untuk mendapatkan quality time itu kadang-kadang kita harus mengeluarkan anggaran khusus. Ya Bu, piknik, misalnya begitu. Boleh semua rasa rekor-rekor Bu, nanti tekan tua. Itu yang bersamaan berdua itu penting. Ya Bu, kurang meneh. Ayo, misalnya ayo kemana gitu. Yang kemudian ya isinya cuma berdua. Tidak ada anak, tidak ada cucu. Pada saat yang lain penting ada anak, ada cucu. Tetapi quality time berdua juga penting. Harus selalu diadakan berdua. Quality time together. Nah, itu yang namanya strong bonding supaya hubungannya itu
Yang kelima, yang disebut dengan shared responsibilities, berbagi tanggung jawab. Berbagi tugas, berbagi tugas dalam berkeluarga itu kan kita harus berbagi peran. Peran kita apa? Bukan ada yang perannya domestik, ada yang perannya eksternal, ada yang perannya ini, perannya itu, ada yang peran sama. Tapi ini dirembuk supaya apa Pak? Tidak iren-irenan. Sebab kadang-kadang nonton tuh Pak yang straight. Pokoknya urusan bulet-bulet, urusan anak, urusan tublak. Akhirnya kan kemudian saya bulet-bulet orang melu urusi anak, kan nonton tuh. Padahal yang namanya pendidikan itu harus dilakukan oleh kedua-duanya. Nah, maka tadi tanggung jawab, ya tugas itu harus didiskusikan bersama supaya ini bisa menjadi tim yang solid. Ya, supaya keluarga ini harus menjadi tim yang solid. Ya bapak-bapak menjadi ketua betul nopo karena memang bapak yang menjadi kepala keluarga. Tetapi semua anggota keluarga harus dibangun menjadi tim yang solid, yang saling mendukung, yang tadi bisa memberikan support satu sama lain, memberi kesempatan satu sama lain untuk bisa berkembang, tidak tertekan, tidak seperti itu. Namanya tanggung jawab bersama. Jadi semua hal, peran apa yang harus dimainkan itu disepakati bersama. Nah, lalu yang keenam, apa? Hal pentingnya apa? Yang disebut dengan problem solving skill, keterampilan menyelesaikan masalah. Problem solving skill. Jadi dalam berkeluarga, Bapak Ibu, kita harus punya keterampilan untuk menyelesaikan masalah. Sing apik itu koyo pegadaian itu lho, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu lho Bu, iku apik tenan. Anune slogane menyelesaikan masalah tanpa masalah. Karena banyak orang itu yang menyelesaikan masalah malah tambah masalah. Nanti tahu cari cara betul-betul agar masalah itu bisa selesai tanpa menimbulkan masalah baru. Misalnya apa? Nomor contohnya ada masalah dengan pasangan, ada ketidakcocokan. Kalau ada ketidakcocokan, biasa tuh namanya latar belakangnya berbeda, kemudian di awal itu tidak cocok, ada yang tidak sempurna, itu kan biasa. Yang penting kan dua-duanya mau belajar untuk saling menyempurnakan. Dirangkumi saja bagaimana baiknya kita belajar untuk menyempurnakan diri. Itu namanya problem solving skill, keterampilan untuk menyelesaikan masalah. Tapi Bapak Ibu, yang sering terjadi apa? Ketika ada ketidakcocokan, terus datang pilih boleh liyane beberapa sing liyane ono sing luwih cocok, mboten to Bu? Akhirnya ini masalahnya tidak selesai, malah muncul masalah baru. Itu Pak. Itu namanya tidak menyelesaikan masalah, tapi malah boleh masalahnya, boleh masalah baru. Maksudnya kalau ada masalah, ya selesaikan satu-satu. Masalahnya apa? Biasanya kata Bapak Ibu, di keluarga itu ada beberapa masalah. Bagaimana cara menyelesaikannya? Bertahap satu-satu. Ada masalah itu yang gampang diselesaikan, nah itu biasanya cepat selesai. Tapi ada masalah yang berat. Kalau masalah yang berat, itu ya menyelesaikannya harus pelan-pelan. Mungkin bertahap. Hari ini belum bisa selesai, tidak apa-apa, besok lanjut lagi. Bertahap, tapi pada akhirnya harus kita selesaikan. Itu namanya keterampilan menyelesaikan masalah. Idenya apa Pak? Yang penting adalah bagaimana solusi itu menjadi lebih baik. Dan sampai kemudian perbedaan itu ngobrol-ngobrol sampai kemana-mana tanpa ada solusi yang disepakati. Gitu Pak, misalnya suami istri
mungkin yang suami agak ke tengah, yang istri juga agak ke tengah, sehingga ada kompromi. Yang tadinya di ujung-ujung itu Pak ada perbedaan yang sangat ekstrim, satu tarik ke tengah, yang satu juga berusaha ke tengah, akhirnya ada kompromi. Ada kompromi dari kedua belah pihak, saling mau belajar. Itu yang bagus dalam proses penyelesaian masalah. Maka dalam problem solving skill ini ada istilah yang sangat populer yang disebut dengan win-win solution. Nah, kalau menyelesaikan masalah itu sebaiknya menang-menang, jangan menang kalah. Kalau menang kalah itu ya kalah pasti blunder. Usahakan kedua belah pihak itu menjadi pemenang. Kabeh berlego. Nah, kabeh berlego itu namanya win-win. Kalau ada setiap pada masalah, kemudian kita cari solusinya win-win, kabeh merasa menang, nah itu enak. Tapi kalau kita menang yang satu kalah, mesti yang kalah ditubel. Apalagi kalau itu selalu menang, yang satu selalu kalah, itu tidak sehat. Yang sehat adalah ketika menyelesaikan masalah itu win-win. Ini menang, sana juga menang. Itu namanya keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Lalu nama Pak, trust and honesty. Trust itu kepercayaan harus dibangun, kejujuran harus diungkapkan. Jaga keluarga itu saling mempercayai dengan cara ngomong, saling jujur terus terang. Mulai ada beberapa masalah keluarga, biasanya sering muncul nopo Pak, hanya soal dalam pengelolaan keuangan keluarga. Kemarin ada keluarga yang bermasalah datang ke rumah, ujung-ujungnya nopo Pak, transparansi dalam pengelolaan keuangan. Ternyata keluarga itu nopo wonten duit lanang, wonten duit wedok. Wah, saling tidak terbuka. Nah yang begini kan kemudian trustnya berkurang. Ini jadi bapak ibu tenang orang yang punya orang duit itu kok mundur ini itu. Nah misalnya begitu kan, jadi tidak ada trust karena kejujurannya tidak dimunculkan. Tapi kalau suami istri itu dua-duanya jujur, ini penghasilan saya, ini penghasilan saya, ini kebutuhan kita. Ibarat kalau kita bikin RAB itu pelanggaran, itu bukan persoalan siapa yang pegang uang, tapi bahwa perencanaan itu mestinya satu, gitu. Mau masuknya berapa, keluarnya atau apa saja, itu mestinya harus disepakati bersama. Nah itu yang lebih enak sebetulnya begitu, bahwa segini kita cekal, segini aku saya nyekel, tidak apa-apa, tapi kita sudah saling mengerti bahwa ini bagiannya untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah ini supaya apa Bapak Ibu? Trust terbangun, supaya orang itu menjadi saling percaya. Karena nek pun boten percaya itu angel. Aja nopo-nopo mesti tenang nih, ya gitu. Tapi kalau trustnya muncul, insya Allah akan baik. Nah, kemudian yang ke-8 yang disebut dengan adaptability. Adaptability itu kemampuan untuk beradaptasi, untuk saling menyesuaikan diri. Karena ini kan dua orang dengan latar belakang yang sangat berbeda. Maka proses penyesuaiannya harus berjalan dengan baik. Bagaimana caranya supaya proses penyesuaian berjalan dengan baik? Ya terbuka. Baca dengan senengi piye, sing ora disenengi apa, terus saling belajar. Saya banyak belajar dari istri, tapi istri juga belajar dari saya. Setiap pasangan kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi kita bisa saling belajar. Kalau kita dua-duanya belum bisa, ya kita bisa belajar dari keluarga lain yang lebih sehat. Jadi intinya Bapak Ibu, orang itu harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Karena setiap kali ada perubahan, pasti ada adaptasi lagi. Saya sering ditanya, Mas, proses adaptasi itu berapa lama? Sampai kapan? Ya sampai
gitu. Karena setiap kali ada perubahan pasti ada adaptasi lagi. Dulu waktu masih aktif sibuk semua, nggak banyak masalah. Tahu? Kadang-kadang masalah justru muncul setelah pensiun, Pak. Setelah pensiun bahasa pun berselok, wah selok, megeri wong loro udah berundung ketemu, Bu. Wah makin terus yang cilik-cilik ketok kabeh. Wah itu sering muncul masalah justru ketika kabeh pun berselok. Nah maka mulai proses adaptasi lagi. Dulu ada anak-anak, setelah anak-anak tidak ada, adaptasi lagi. Dulu kita bekerja, setelah tidak bekerja, adaptasi lagi. Kayak gitu. Nah maka kalau keluarga yang bisa beradaptasi dengan baik, itu biasanya keluarganya akan lebih enak. Kemarin di grup alumni, kan alumni sekolah saya ya sudah sepuh-sepuh pondok pensiun, itu ya lucu ketika pada membicarakan sesuatu soal belanja apa gitu, ada yang nyarankan itu next Superindo ono, terus ada yang sudah pensiun, aku saya ini bahasa pensiun orang tahu next Superindo ya ada next Superindo datang gitu. Nah tetapi ekspresi itu menurut saya bagus karena apa? Berarti yang bersangkutan bisa beradaptasi, Bu, bahwa pembelanjaan sebelum pensiun dan setelah pensiun beda karena pemasukannya sudah beda, misalnya begitu, maka pengeluarannya harus menyesuaikan, dan misalnya begitu. Nah ini namanya adaptability. Nah yang terakhir Bapak Ibu, nilai-nilai yang harus dibangun dalam keluarga itu harus disepakati bersama. Itu yang namanya value, ya, nilai-nilai yang akan kita bangun sebagai pilar keluarga itu harus disepakati bersama. Apa sih nilai-nilai yang kita pentingkan dalam keluarga kita? Misalnya kan Bu, tadi saya sudah matur bab kejujuran. Oke, satu kejujuran misalnya, yang kedua nopo, yang ketiga apa? Nah, nilai-nilai itulah yang kemudian menjadi pegangan semua anggota keluarga, bahwa kita harus jujur, kita harus kerja keras, kita harus bersih, misalnya gitu gitu. Kalau itu menjadi pegangan bersama, insya Allah nanti bangunan keluarga ini akan menjadi lebih kokoh. Tapi kalau tidak ada nilai-nilai yang disepakati bersama, nanti kalau keluarga ini ada perbedaan nilai yang dibawa, repot Pak. Contohnya ada suami yang nilai-nilai kerelawanannya itu tinggi. Jadi suami ini orangnya baik hati, suka memelihara yatim, mencarikan beasiswa. Nah istrinya belum mempunyai nilai-nilai yang seperti ini. Akibatnya apa? Kata istrinya, ngurusi anak BBB dulu rampung, ngurusi anak yang mau liya. Geser tuh. Yang satu pengen ngurusi anak yatim, yang satu merasa ngurusi anak yang BBB dulu rampung, ngurusi anak yang mau liya. Ini nilai-nilainya masih dari gantung antaranya istri sama suami. Tapi kalau nilai-nilainya sudah sama, itu enak. Misalnya, kita berjuang bersama di perserikatan, ayo. Kita harus menyisihkan sekian untuk orang lain, ayo. Benar-benar pondok, nilai-nilainya sudah sama. Nah, insya Allah kalau nilai-nilainya sudah sama,
Ini tenangnya cukup buat aku. Oh ada satu lagi Bapak. Terima kasih. Yang pertama saya Hajrul dari India. Terima kasih dengan bicara tentang 9 pilar warga Sakinah. Yang pertama pertanyaannya tadi tentang agresif, pasif dan asertif. Asertif ya. Yang agresif tadi ada contoh-contohnya, yang pasif juga ada contohnya, dan yang bagus itu ya justru tadi saya tunggu contoh-contoh. Oh contohnya, oke contohnya asertif. Iya, karena kita itu kadang-kadang belum diberi contoh itu mau mengembangkan soal. Terus yang kedua, dalam keluarga itu sering ada istilah kepala keluarga dan kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga itu katanya bapak, sedangkan ibu kepala keluarga itu bapak, sedangkan ibu kepala rumah tangga. Nah itu apa bedanya antara kepala keluarga dan kepala rumah tangga? Terus kalau istilah kepala itu biasanya otoritas tunggal. Apakah tidak lebih baik diganti dengan ketua keluarga dan ketua rumah tangga sehingga kolektif kolegial? Terima kasih sudah bertanya. Setuju. Betul sah kepala ibu jadi ketua. Ketuanya bapak atau diwakili ibu atau bendaharanya ibu boleh. Tapi intinya kan tadi mutual respect ya Pak. Saya mulai dari yang kedua gitu. Mutual respect, saling menghormati, saling berkomunikasi dengan terbuka. Yang asertif kan? Oh belum saya contohkan ya. Yang asertif itu terus terang tapi tidak menyakitkan hati. Contoh yang paling sederhana kan tentu supaya jelas. Bapak ngersake hubungan sama ibu, tetapi ibu boten siap. Itu kan sering terjadi tuh Bu. Bapak pengen neng ibu sedang tidak mood, tidak kerso. Yang sering terjadi, bapak agresif, ibu agresif. Bapak kemudian menawarkan dalil. Wis tau maca turun hadise sahih. Nek bojo dijak kumpul karo sing lanang ora gelem, iki kanthi tekan esuk lanat hal malaikat hatta tusbih akan dikutuk oleh malaikat sampai pagi. Wah, maksudnya bukan dalil. Maksudnya dalil. Nek suami sing apik ora golek neraka gitu, ora golek tidak memaksa. Ibu bisa jadi menjawabnya juga dengan agresif. Wong kok dipikir kuwi wae ora ono pikiran liyane. Nah, Bu, itu sama-sama agresif. Tapi kalau bapak kepengin menyampaikan keinginan kan baik tapi terbuka. Menyampaikan keinginan. Tetapi kalau misalnya ibu mau menolak, itu juga bisa menolak dengan cara yang asertif. Merasa ini ya kan sesuk dijoli wis dijamak tur ora kosong. Wah, misalnya itu kan cara menolak tetapi memberi harapan. Nah itu maksudnya asertif itu begitu. Asertif itu bukan berarti harus oke, bisa jadi tidak oke, tetapi bagaimana menyampaikan tidak oke-nya itu yang tidak menyakitkan hati. Nah, misalnya begini, 4 bapak, maka kalau dalam bahasa kita di Jawa kan biasanya ya ada istilah bener, ning ya bener, nah ini benernya ini kadang-kadang bermasalah. Ya bener, misalnya ibu pengen dibelikan nomor gelang, nomor kalung, namun cekrake duit sedang ibu. Oh, pisan-pisan ini apa tuh pakai gelang atau pakai kalung? Ya,
pilihan kata, pilihan diksi, ya. Itu yang kaitannya dengan asante. Kalau yang kedua, setuju nggak? Istilah. Yang kepala keluarga, kan yang kepala keluarga sama kepala rumah tangga, ya itu istilah saja. Ya. Maksudnya kalau kepala keluarga itu ya secara umum, kalau rumah tangga maksudnya ya domestik, dan urusan rumah, urusan dapur, urusannya itu memang biasanya dominasinya kan ibu yang paling risau. Ya ada orang yang membedakan kepala keluarga dengan kepala rumah tangga. Tapi intinya apapun istilahnya, yang penting timnya itu solid, betul. Keputusan yang didiskusikan, apa-apa disepakati, itu orang berbeda. Karena dalam teori kepemimpinan itu kan ada yang otoriter, ada yang demokratis, ada yang laissez-faire, yang pasif, yang bebas, terus kabeh mlaku dhewe. Tapi yang tadi kalau pemimpin yang otoriter kan tadi ya kepala, ketua atau apapun namanya dia tetap semboyannya itu kalau orang yang otoriter al-birru manut aku, bukan manitakon, nek manut aku. Nek orang manut aku, orang orang bener, Pak. Maka orang yang otoriter itu dinut, nek boten dinut nesu. Nah itu orang yang otoriter. Yang situasi yang begini ini tidak sehat. Tapi kalau ya ya wis gini saja. Nah itu kan kemudian semuanya ridho, semuanya rela. Nah kemudian ibu bagaimana caranya untuk bisa, nah kalau dalam agama kan ada istilah konangan, ada istilah syukur, yang tetap sabda yang mempengaruhi pikiran dan perasaan kita itu adalah persepsi, interpretasi, ya, persepsi. Dalam psikologi itu realitas, fakta itu ada dua. Satu realitas objektif, yang kedua itu subjektif. Objektif itu apa adanya. Misalnya tadi sitre, itu pancen yo sitre. Nah, itu namanya objektifnya memang sitre. Nah, cuma sitre ini arep dianggap cukup atau dianggap kurang, itu subjektif. Tergantung sing ngrasake. Ya tetep. Contohnya wonten sing dompete niku isine sitre. Ya iso buyar-buyar niku. Gitu. Wonten sing dompete isine sitre stres. Wah, itu nek dalan ana apa piye, nek aku ngoten. Padahal jumlahnya sama yang ada di dompet. Nek sing siji niku mulai mikir gawat gitu. Sing siji ikhlas. Ayo kan duwe dhewe sak kene. Kok nek dalan ora iso jajan yo poso. Nah itu kan tergantung sing ngrasake. Nah, maka merasa cukup atau tidak cukup itu kan tergantung sing ngrasake, cara kita memikirkannya. Nah, maka ketika ibu bertanya pripun carane, kalau misalnya adanya itu cuma sedikit nek dianggap cukup, ya kita cukupkan pripun carane. Ya, pripun carane. Disyukuri yang ada kita pun, dan sing penting adalah yang menikmati sing ngrasake kan panjenengan. Boten sak banding-bandingke kali liyane. Nah, niku sing marake angel. Niku kalau kita membanding-bandingkan dengan yang lain. Padahal bermaaf boten niku. Wong urip niku memang sinawan. Jadi kan bandingin karo sugih to. Enak yo dadi wong sugih. Mikire nudingi apa-apa kelakon. Wong sugih niku akhire mikir pajak, mikir umet lho Bu. Kulo duwe kanca niku dealer mobil. Kulo pernah
mobilnya kata atau umum didol mereka nopo-nopo dan diberi buka langsing cukup kunci so ganti mobil. Apa jawabnya Bu? Rasake rasake piye Bos? Mas, aku kadang-kadang kan begini ora iso turu. Aku dodolan mobil ini kira nganggo bar. Pada tanggal-tanggal tertentu saya harus setor untuk bayar utang bar. Nek mobilku payu, aku harus bayar nggak apa Mas? Ngoten niku Bu. Enak wae dhewe dites sithik to Bu. Merasa mikir banget. Ngeri barang isak sale angler. Niku sing dodolan mobil begini malah ora iso turu Bu. Mikir sesuk jatuh tempo ora iso nyaur. Pripun Bu? Jadi sebetulnya kan tergantung kita bagaimana cara kita merasakannya. Contoh yang paling sederhana kata ini kalau sudah saya minum tinggal separuh, ini namanya separuh kosong atau separuh isi, kan tergantung cara melihatnya kan Bu. Nek dengan negatif mesti sing didelok separuh kosong, nek panjenengan syukur mesti sing dipresani separuh isi. Alhamdulillah isi separuh. Nah tetap itu kalau positif, tapi kalau negatif aku mikir separuh rasanya beda betul Bu, beda. Itu sebabnya kalau orang bersyukur akan ditambah nikmatnya, tapi kalau kufur harus caranya berbeda. Kata Bapak Ibu masih ada? Oh Bapak Ibu, yeah. Mbak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada standar pertanyaan. Bagaimana kalau seorang suami itu nikah siri tanpa sepengetahuan istri dan kemudian istrinya tidak setuju? Sangat spesial. Bagaimana kalau suami nikah siri tanpa persetujuan istri dan istri tidak setuju? Nikah siri itu kan sebetulnya istilah lainnya kan nikah agama, tidak nikah KUA, tidak dicatatkan secara resmi. Dalam hukum agama, nikah sepanjang memenuhi syarat rukunnya agama ya sah nikahnya. Saya pernah diminta untuk ngisi seminar poligami yang menyelenggarakan Pak Puspo, Presiden Poligami. Reno ayam. Wah, mau Solo. Beliau mengadakan seminar poligami. Saya tanya sama istri, biar Bu aku berisi seminar poligami. Ibu jawabnya bagus. Aku mau jelas oleh, ngoten niku. Ning aku mau, ngoten niku. Kula motivasi saya Pak. Kula bisa ning aku mau. Nah, artinya begini. Nikah siri sebetulnya kalau secara agama ya boleh saja, ternyata Bu, karena memang agama dulu kan zaman Nabi gak ada KUA Bu, ya namanya orang menikah itu ya nikah secara agama. Nah cuma memang dalam negara kita kalau tidak didaftarkan di KUA kan belum dianggap sebagai nikah yang resmi itu Bu, nanti ada masalah kalau urusan waris dan sebagainya. Nah pertanyaannya bagaimana kalau istri tidak setuju? Biasanya istri tidak setuju itu ada dua. Ada yang tidak setuju, itu kemudian dia menuntut untuk berpisah. Ada kasus yang begitu, karena merasa dikhianati lalu
awalnya kepeksa, tidak setuju, tapi karena pertimbangan lain-lain, mungkin pertimbangan anak atau pertimbangan apa, ya wes lah. Misalnya ada juga yang karena pertimbangan ekonomi atau karena pertimbangan yang lain lagi, dia tidak apa-apa, sehingga lalu mau untuk dibuatkan. Nah, maka di sini tergantung kepada sikap dua-duanya. Satu, suami yang tidak terbuka, menurut saya itu juga kurang sehat gitu. Mestinya seperti tadi, mutual respect. Kenapa harus dua? Kalau satu ada masalah kan mestinya itu masalahnya yang diselesaikan, kan kita tahu masalahnya yang diselesaikan. Apakah kemudian menambah itu menyelesaikan masalah? Bisa jadi malah tambah masalah, kan kata gitu. Nah, yang kedua, istri. Bagaimana? Karena sikap istri ternyata juga beda-beda. Ada kasus, dan ini benar-benar terjadi. Dan saya juga tidak menduga. Karena apa? Dua-duanya ini dosen, sudah S2, dua-duanya dosen. Jadi waktu kita kumpul begini, Pak, kita kan biasa saling cerita soal poligami. Waktu itu tahu Bunda Muhammadiyah, wah ini kan cerita, ini ramadi. Waktu kita orang ini ngelakoni, wah ini cerita. Tetapi waktu itu ada salah satu teman itu yang cerita begini. Ada ini anu kan, aku ini malah dikongkon karo bojoku. Ngoten niku. Padahal dua-duanya dosen, gak ada masalah ekonomi, gak ada masalah pendidikan, gak ada masalah keluarga. Dia sudah punya anak, istrinya meminta suaminya untuk menikah lagi. Coba, bukan kita semua kaget. Oh iso ya, kan biasanya ibu tidak begitu kan. Ini kok malah istrinya yang minta suaminya supaya menikah lagi. Kata istrinya, engkau sing kandhane anak-anak iki urusanku. Engkau kan aku iso nang ngisor, adik iso nang dhuwur, karena rumahnya 2 lantai. Sampai sudah bicara segitu, Pak. Wah, orang kan kaget semua. Nah terus piye kan? Aku ora, hebatnya suami itu, aku ora. Guyonan selesai, Pak. Tapi ada teman yang jalan rombong, saya bojomu ini ngaji nanti. Loh, maksudnya apa? Ora, nek ngerti bojomu ini ngaji nanti, lu bojomu tak akan baru pengajian. Wah, gitu, kadang-kadang guyonnya begitu. Tetapi kembali kepada pertanyaan Ibu, tergantung kepada pilihan masing-masing. Menurut saya, suaminya tidak bijak karena dia tidak memberitahu sebelumnya, kan mestinya minta persetujuan tentu. Karena kalau menurut undang-undang, kalau dia ASN tanpa persetujuan istri, tidak boleh. Yang kedua, bagaimana sikap istri? Ada yang kemudian karena merasa diduakan, tak mau memilih untuk pisah. Ada yang memilih terus, itu pilihan, ya, itu pilihan. Nah, kasus-kasus yang seperti ini kan jadi masalahnya rumit kan, karena apa? Tidak terbuka. Kadang masalahnya sudah terlanjur jauh, tidak selesai. Padahal kalau sejak awal terdeteksi, mungkin ada masalah ketidakpuasan seksual, ada masalah ketidakpuasan ekonomi, ada masalah ketidakpuasan hubungan psikologis misalnya, itu kan sebetulnya bisa diselesaikan sebelum muncul tadi. Kenapa harus siri, kenapa harus begini? Ngaten nggih Ibu, jadi itu tergantung kepada pilihan masing-masing. Tapi kalau dalam agama yang namanya nikah, sepanjang syarat rukunnya sudah terpenuhi, ya sah. Tapi secara hukum agama negara tidak sah, tidak diakui. Monggo Ibu. Jawab Ibu, Pak. Maksudnya untuk pertimbangan kesakitan mawaddah warahmahnya itu. Oh, nah
pertimbangan sakinah mawaddah warahmahnya itu kan artinya kan tentu bisa jadi keluarga ini ada masalah kan, tidak sakinah. Kalau sakinah kan dia tidak butuh yang kedua, kan tetap tidak butuh yang kedua karena sudah cukup dengan yang satu. Nah, yang jadi masalah kenapa untuk menjadi sakinah dan tak tambah satu, kan gitu. Apakah sudah tidak bisa sakinah dengan yang satu? Itu yang jadi masalah. Oke. Mestinya bisa diusahakan kalau prosesnya benar untuk menjadi sakinah. Nah, kalau kemudian pertanyaannya begini, apakah kalau ditambah selalu tidak sakinah? Tidak juga, karena ada yang bisa menerima kondisi begitu dan mereka bisa menjalani dengan cara yang begitu. Tapi biasanya nek Muhammadiyah Aisyah atau kayak gini. Tapi teman sebelah banyak yang melakukan itu dan kelihatannya kita melihatnya dari luar ya baik-baik saja. Tapi kalau di Muhammadiyah sangat tidak lazim. Guyonannya kalau di Muhammadiyah ngimpi men boten wani nopo malih melaksanakannya. Paling yang wani guyon boten iki janjane ora bisa wani. Yang jelas mesti ibu-ibunya sangat tidak setuju. Kata Ibu, terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Nasallallahu fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Firudin Basori MSI atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Informasi perolehan infak pada pagi hari ini sebesar Rp5.705.000. Acara ke-6 yakni suara panitia kepada panitia yang bertugas disilakan. Baik Bapak Ibu, mohon duduk sebentar. Kita minta waktu sedikit saja untuk mendoakan Ketua HSB karena beliau sakit. Semoga beliau cepat sembuh, kemudian bisa berkumpul lagi di HSB. Sebentar saja kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wa'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabban nas bil ba'si wasfi wa antas syafi. La shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Wahai Rabb, seluruh manusia hilangkan penyakit beliau, sembuhkan penyakit beliau ya Allah. Engkau yang dapat menyembuhkan, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak kambuh ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira demikian yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum